saya katakan Polda harus gentleman, karena ini sudah keputusan hakim, merupakan keputusan tertinggi. Polda suka tidak suka harus melepaskan yang bersangkutan, karena dikatakan salah satu diantaranya harus menghentikan status penyidikannya. Berarti kalau sudah menghentikan status penyidikannya, secara tidak langsung penetapan tersangka gugur. Kalau Pegawai Polri juga ngomong saya enak perut aja, walaupun tuh seorang jenderal saya nggak peduli. Ini yang saya katakan kepada pemerhati, jangan jadi hakim jalanan. Karena kan kita melihat, tidak merasakan, tidak langsung tahu peristiwanya, terus banyak komentar. Ini yang kita salah, akhirnya apa? Akhirnya carut marut ini ditangkap oleh netizen. Mari kita dudukkan peristiwa hukum ini sesuai dengan etika prosedurnya. Mau siapapun itu, mau pengacara kayak mau purnawirawan Polri kayak, gak usah terlalu banyak komentar yang tidak sesuai dengan etika. Berdasarkan dia. Ada ya, saya lihat purnawirawan Polri juga ngomong saya enak perut aja, walaupun tuh seorang jenderal saya nggak peduli gitu loh. Kalau ngomong tuh equal, kalau memang betul-betul dia itu seseorang purnawirawan yang ingin menegakkan hukum ini, berikan suntikan, berikan masukan kepada juniornya, bukan malah cuap-cuap di media menjelek-jelekkan institusi yang membesarkan dia. Saya jujur ngomong, saya kecewa lihat manusia-manusia ini. Saya sebutkan aja jenderal bintang 3, saya kecewa. Nggak pantas lah. Kamu dapat jadi jenderal dari mana? Kan gara-gara kamu jadi Polri. Kenapa ketika kamu purnawirawan menjelek-jelekkan Polri? Kalau memang kamu betul-betul mau membesarkan Polri, berikan suntikan itu. Berikan masukan ke dalam. Berikan guidance. Sehingga penyidik-penyidik makin bersemangat. Bukan memecah dengan menjelek-jelekkan institusi sendiri. Dede, saya mau bicara, saya menghormati Anda, saya berdiri. Oke. Kita kasih mic ya ke Dede ya. Dede. Oke, dari teman panitia. Dede, disumpah nggak waktu jadi saksi? Datang ke pengadilan nggak? Tidak disumpah. Televisi Indonesia, se-Indonesia. Sebentar, Jenderal, supaya suaranya juga bisa terdengar buat Bapak Ibu dan teman-teman saudara-saudara kita yang mencari keadilan di luar sana. Dede, jawab Dede. Oke, pakai mic saya aja, Dede, waktu jadi saksi, Anda datang ke pengadilan? Tidak, Pak. Tidak datang ke pengadilan. Sekali lagi, datang ke pengadilan? Tidak. Tidak. 2 kali. Datang ke pengadilan? Tidak. Anda disumpah? Tidak. Anda disumpah? Tidak. Jangan takut Anda mengatakan bahwa Anda berbalik keterangan itu bohong dan sebagainya. Tidak bisa dihukum karena unsur kesaksian palsu itu harus diberikan di depan pengadilan di bawah sumpah. Tuhan telah menolong Anda. Tangan Tuhan telah bekerja. Anda selamat. Tidur mimpi indah karena Anda telah jujur. Siapa? Kasih. Saya katakan Polda harus gentleman, karena ini sudah keputusan hakim, merupakan keputusan tertinggi. Polda suka tidak suka harus melepaskan yang bersangkutan, karena dikatakan salah satu diantaranya harus menghentikan status penyidikannya. Berarti kalau sudah menghentikan status penyidikannya, secara tidak langsung penetapan tersangka gugur. Kalau penetapan tersangka gugur, yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan. Konsekuensinya harus dikembalikan nama baik yang bersangkutan. Kan itu wawancara saya. Kembalikan nama baiknya. Kalau nanti masalah nanti, ini sekarang kita sedang melaksanakan amanat daripada undang-undang yang diputuskan oleh Hakim Tunggal Pra-Peradilan. Kira-kira begitu ya. Jadi saya juga equal juga, walaupun saya purnawirawan Polri, kalau memang ternyata di dalam langkah melakukan penetapan tersangka cacat hukum, ya cacat hukum aja. Jangan kita bodohi juga masyarakat. Orang juga ngerti, kan ada undang-undang. Semua kan juga ngerti, sekarang sudah cerdas. Ini kan penyidikan, berarti segala hal yang berkaitan dengan Peggy Setiawan, saya nggak mau menyebutkan dia tersangka lah ya, karena sudah diputuskan oleh hakim ya. Salah kalau kita masih menyebutkan dia tersangka, karena sudah diputuskan. Peggy Setiawan harus dipulihkan nama baiknya. Pihak keluarganya, nanti nggak tahu saya apakah dia nuntut secara immaterial, bisa. Karena sudah dirugikan secara moral maupun immaterialnya. Bisa menuntut ganti rugi apa dan lain sebagainya. Itu tergantung nanti
bagaimana kuasa hukumnya melakukan itu. Yang jelas pasti Peggy Setiawan apapun alasannya harus segera dikeluarkan dari tahanan. Status tersangkanya dicabut dan harus dipulihkan nama baiknya. Itu sesegera mungkin. Jangan lagi berlarut-larut karena sudah diputuskan kok. Propam harus turun. Gitwasum harus turun. Memeriksa siapa penyidiknya, siapa atasan penyidiknya, yang sehingga melakukan tindakan tersebut ternyata di pengadilan, pra-peradilan kalah. Dan saya kemarin saya nggak mau masuk ke substansi permasalahan. Jujur ngomong, saya kalau ditanya sekarang, saya bilang saya sebenarnya udah galau. Kenapa saya galau? Pada saat JPU mengembalikan berkasnya jadi P19 dan belum ada jawaban tanggapan sampai sidang putusan pra-peradilan. Tapi kan saya nggak mau ngomong seperti itu, saya mendahului yakin. Tapi setelah selesai ini saya berpikir ya begitulah. Nah ternyata lebih menungkik lagi setelah saya baca semua, oh ya pantesan ini sudah menabrak amanat daripada undang-undang tadi yang saya sampaikan terdahulu tadi, ya, cacat hukum. Masalahnya masalah formil, itu kewenangan loh ya, kewenangan yang dilindungi dari undang-undang, ternyata dia tabrak. Nggak boleh kita nangkap seseorang tanpa melakukan lidik-sidik kecuali tertangkap tangan. Ya, kecuali tertangkap tangan baru. Jadi saya harus berbicara apa adanya. Ini kan pembelajaran edukasi hukum. Kalau Polri memang pada saat ini katakan walaupun penyidiknya melakukan tindakan yang salah, harusnya minta maaf.